Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada dosen dan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini seperti yang telah ditugaskan oleh Ibu Cipta Rahman, selaku dosen pengampu di mata kuliah Pancasila, kami selaku kelompok 5 akan membawakan presentasi dengan tema Taat Pajak. Berikut penampakannya. Sebelum masuk ke topik, sepertinya takkan menarik ya kalau kita nggak tahu apa sih itu arti dari pajak. Pengertian pajak. Pengertian pajak menurut UU KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi atau keterlibatan atau peran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengapa tema tersebut dipilih? Karena di negara berkembang seperti Indonesia, tidak mudah untuk menemukan kesadaran masyarakat untuk bayar pajak. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat masih enggan bayar pajak, mengelak pajak, serta tidak peduli tentang pajak. Berikut faktor-faktor penghambat warga negara dalam membayar pajak. Yang pertama, kurangnya edukasi pajak. Karena masih minimnya pengetahuan warga negara tentang pajak, dan itulah mengapa pendapatan negara tidak sesuai harapan, bukan karena warga negara menolak untuk membayar, tapi karena minimnya pengetahuan yang diberikan. Maka itu perlu dilakukannya sosialisasi secara terus-menerus, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Media cetak berupa iklan dalam bentuk pamflet atau spanduk di pinggir jalan, atau tempat strategis yang memberikan informasi manfaat pajak. Media elektronik berupa iklan televisi, radio, maupun internet yang menjelaskan pentingnya pajak, dan jika diperlukan berupa penyuluhan yang sifatnya langsung. Yang kedua, psikologis. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang langsung dibebankan kepada masyarakat. Ketika masyarakat membayar pajak di akhir tahun, mereka sudah tidak punya uang lagi untuk membayar pajak karena penghasilan yang mereka peroleh telah habis dikonsumsi. Ini tentu akan memberatkan. Lebih lanjut, secara psikolog, tidak ada seorang pun yang ingin berpisah dengan uang hasil jerit payahnya jika memang dimungkinkan. Historis. Kemerdekaan negara berkembang didahului oleh perjuangan untuk dapat merdeka dari penjajah asing. Dalam perjuangan ini, secara politik, masyarakat diajarkan untuk tidak mematuhi hukum untuk membuat frustasi penjajah. Salah satunya dengan tidak membayar pajak. Paradigma inilah yang masih melekat bahwa pajak adalah produk penjajah. Agama. Di negara-negara berkembang, agama memainkan peran yang sangat penting. Para pemimpin agama ada yang berpandangan bahwa pajak adalah warisan masa penjajahan dan tidak membayar pajak bukan merupakan dosa. Hal ini memberikan justifikasi yang kuat atas keengganan seseorang untuk membayar pajak, kurangnya tabu sosial. Kepatuhan hukum diperlakukan sebagai tanda kelemahan dan mereka yang melanggar hukum dianggap pemberani. Ironisnya, di negara-negara berkembang, sejumlah besar masyarakat dengan bangga mengklaim kepada rekan-rekan mereka bahwa mereka tidak membayar pajak sama sekali. Prosedur pajak yang membosankan. Apabila hukum pajak rumit, dapat diperkirakan prosedur administrasi pajak akan lebih rumit lagi. Oleh karena itu, prosedur pajak yang rumit akan mendorong masyarakat menjauhi pajak selama mungkin. Tarif pajak yang tinggi. Terakhir namun tidak kalah pentingnya yaitu persoalan tarif pajak. Tarif yang tinggi akan memberikan justifikasi kepada masyarakat untuk mengelak membayar pajak. Tarif pajak yang rendah mungkin belum tentu juga mendorong masyarakat untuk membayar pajak. Tetapi tarif yang tinggi jelas tidak kondusif untuk kepatuhan pajak. Slide berikut adalah contoh implementasi. Contoh implementasi. Dengan taat membayar pajak, ketaatan membayar pajak akan banyak membantu membangun bangsa ini, baik dari membangun segi perekonomian, sosial, dan lain sebagainya. Nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam contoh implementasi. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Salah satunya yaitu nilai syukur. Bentuk tindakannya adalah menyalurkan kelebihan rezeki,
misalnya warga negara yang memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu melalui membayar pajak. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya yaitu nilai keadilan, di mana terdapat 3 tolak ukur. Salah satunya adalah nilai skandal sosial. Artinya, kalau sampai ada orang yang tidak mau berbagi dengan orang miskin, maka hal ini merupakan perbuatan menurunkan dan merendahkan martabat orang kaya tersebut. Melalui membayar pajak, kita dapat berbagi dengan orang miskin. 3. Persatuan Indonesia. Nilai-nilai ini meliputi rasa nasionalisme dan rasa memiliki negara ini. Salah satu mewujudkannya adalah dengan kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya kesadaran akan kewajiban membayar pajak. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bertujuan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, di mana sejalan dengan tujuan dari fungsi pajak. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dari sila ini mengandung nilai-nilai keadilan berhubungan dengan kesejahteraan bersama yang juga sejalan dengan fungsi pajak. Sebagai warga negara Indonesia, hendaknya kita sama-sama membangun bangsa ini dengan hal-hal sederhana, misalnya dengan menaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yaitu taat membayar pajak. Karena pada hakikatnya pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan masyarakat termasuk kita sendiri. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui membayar pajak, kita akan memiliki karakter berbangsa sesungguhnya yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan juga membawa bangsa ini menjadi lebih sejahtera. UU yang mengatur tentang pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ada 3 undang-undang perpajakan yang menjadi dasar hukum pajak terutang, diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPH. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Mengapa sih kita harus taat pajak? Pajak wajib dibayarkan karena pajak merupakan pemasukan negara yang paling besar. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintahan pusat maupun daerah demi kesejahteraan rakyat. Lalu bagaimana dengan perwujudan hasil dari pajak tersebut? Jadi dengan taat membayar pajak, masyarakat akan mendapatkan banyak manfaat. Yang pertama ada fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, halte, pelabuhan, bandara, contoh MRT dan jalan tol. Yang kedua ada pembiayaan anggaran kesehatan dan pendidikan. Contohnya ada Kartu Indonesia Sehat dan di Jakarta sudah ada yang namanya Kartu Jakarta Pintar. Yang ketiga ada pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya. Dan yang keempat ada subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang kelima kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang keenam dana pemilu. Yang ketujuh gaji pegawai negeri. Dan yang kedelapan pengembangan alat transportasi massa dan banyak masih yang lainnya. Jadi banyak kan? Nah semua itu dibiayai dari pajak yang kita bayar. Bahkan semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Dan kemungkinan besar apabila kita menaati wajib pajak di beberapa tahun yang akan datang, kita akan menjadi negara maju. Pasti mau dong. Ayo bayar pajak makanya. Ini merupakan perwujudan asli dari taat pajak, bahkan masih banyak yang lainnya. Kesimpulannya adalah pentingnya kita, terutama generasi muda Indonesia, bisa menjadi awal yang baik untuk memulai generasi sadar pajak,
karena kitalah yang akan menjadi penerus bangsa ini di masa depan yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki pola pikir masyarakat tentang apa itu pajak dan kegunaan pajak, sehingga kesadaran akan pentingnya pajak bagi kehidupan bernegara dapat tumbuh dan berkembang. Orang bijak, taat pajak. Slogan ini bukan slogan biasa loh teman-teman. Slogan yang terpampang jelas di jalan raya dan di website Dirjen Pajak tentu memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Bukan sekedar jadi slogan apa adanya. Indonesia sebagai negara berkembang masih membutuhkan banyak dana untuk pembangunan negara, di mana pajak adalah salah satu sumber dana yang digunakan Indonesia untuk pembangunan dan juga infrastruktur. Sekian video pembahasan tentang pajak dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi maupun kata-kata. Kalau kalian sudah besar nanti, jangan lupa untuk membayar pajak ya. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.